Manchester United akhirnya mengakhiri kerjasama dengan pelatih Ruben Amorim per tanggal 5 Januari 2026. Sebagian menganggap ini mengejutkan, tapi sebagian kalangan lain menilai langkah MU sudah tepat. Jika melihat kiprah Amorim di MU, bisa dikatakan ia masih jauh dari kata memuaskan. Musim lalu di bawah komandonya, MU finish di peringkat 15, posisi paling buruk MU sejak era Premier League. Selain itu, ia gagal meraih kompetisi piala, sehingga MU musim lalu tidak meraih gelar apapun. Dan jika dianalisis lagi, ada sejumlah faktor yang bisa dikatakan sebagai dosa Amorim yang membuatnya gagal total di MU. Apa saja itu? Pertama, membuang Rashford dan pemain potensial lainnya. Amorim secara mengejutkan berani mendepak pemain-pemain potensial yang ia anggap tidak sesuai dengan filosofi bermainnya. Salah satu yang disorot adalah mendepak Marcus Rashford, bintang asli binaan Akademi MU. Rashford memang sempat menurun performanya di era akhir kepemimpinan Erik ten Hag. Tapi pada awal masuknya Amorim, Rashford malah sempat mencetak gol dan berangsur-angsur kembali pada performa terbaiknya. Tapi bagi Amorim, Rashford adalah pemain buruk, kurang berambisi, dan tidak cocok dengan game plan miliknya. Ia pun kemudian dipinjamkan ke Aston Villa, dan musim ini kembali dipinjamkan ke Barcelona. Selain Rashford, Amorim juga mendepak Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Anthony, sampai Rasmus Højlund. Alasannya kurang lebih sama, tidak bisa bersinar lagi serta tidak cocok dengan gameplaynya. Garnacho yang bahkan punya peran besar membantu MU lolos ke final Europa League pun didepak, bahkan dibuat tidak nyaman sejak final tersebut, di mana ia hanya di bangku cadangkan dan baru masuk pada pertengahan babak kedua. Nyatanya setelah mereka keluar, sebagian dari mereka ternyata tampil cukup apik. Rashford bisa berperan penting bagi Barcelona lewat gol dan asisnya, meski harus bersaing dengan Rafinha dan Lamine Yamal. Lalu Rasmus Højlund bersinar bersama Napoli. Garnacho dan Anthony tampil relatif baik bersama Chelsea dan Real Betis. Hanya Jadon Sancho saja yang tetap meredup. Padahal jika mereka masih diberi kesempatan, bisa saja mereka mampu memberi dampak positif bagi MU, terutama yang kini bersinar bersama klub barunya. Kedua, tetap kukuh pada pola 3-4-3. Dosa kedua Amorim adalah tetap teguh pendirian untuk menggunakan pola 3-4-3. Padahal pola tersebut tak kunjung berhasil. Hal itu memang sulit diterapkan karena MU tidak terbiasa menggunakan pola itu. MU sudah terbiasa menggunakan pola 4 back sejak dulu hingga era Ten Hag. Apalagi di Liga Inggris, pola 3 back nyaris tidak dipakai karena terlalu riskan. Jadi ketika tiba-tiba dirubah menjadi 3 back, otomatis MU kewalahan, terutama barisan belakangnya. Efeknya, MU terjerembab di posisi 15 pada klasemen akhir Liga Inggris musim lalu. Dan hingga pertengahan musim ini, MU juga sering gagal menang meski kekalahannya tidak sebanyak musim lalu. Ketiga, gagal di final Europa League. Final Europa League musim 2024-2025 seharusnya menjadi kesempatan bagi Amorim untuk meraih gelar prestisius bagi MU, sekaligus membuktikan bahwa ia sosok yang layak melatih Setan Merah. Apalagi mereka lolos ke final dengan meyakinkan, dan lawan yang dihadapi adalah Tottenham Hotspur, yang secara mentalitas di final seharusnya di bawah MU yang lebih berpengalaman di laga puncak level Eropa. Tapi faktanya Tottenham malah menang 1-0 dan MU nyaris mati kutu dengan tampil tidak meyakinkan.
MU pun gagal mengambil kesempatan meraih satu-satunya gelar prestisius dengan tidak mencetak gol di final. Keempat, berseteru dengan manajemen. Dosa terakhir yang Amorim buat yaitu pernyataannya di awal tahun 2026 ini, yaitu ia tidak hanya ingin menjadi pelatih MU, tetapi juga sebagai manajer. Sebagai manajer, berarti ia juga punya kendali untuk menangani perekrutan pemain yang ia inginkan sesuai kebutuhannya. Sayangnya, hal itu malah membuat panas manajemen MU, dan kemungkinan besar karena itulah ia dipecat setelah beberapa jam mengeluarkan pernyataan tersebut. Kini setelah keluarnya Amorim, para Mancunian tentu berharap manajemen MU merekrut pelatih yang berkompeten dan punya mentalitas juara, bukan seorang pelatih hijau yang bahkan bukan mantan pemain MU, sehingga MU bisa kembali meraih kejayaan layaknya sebuah tim yang punya DNA juara.